Kematian seringkali dianggap sebagai tembok beton yang memisahkan keberadaan dan ketiadaan. Namun, bagi yang pernah kehilangan, tembok itu seringkali terasa seperti tirai tipis yang sesekali tersingkap. Dan fenomena ini bukan hanya di Nusantara saja, tapi para mistikus internasional pun mulai menjadikannya sebuah ladang penelitian serius di meja-meja laboratorium saraf. Dr. Tara Swart, seorang ilmuwan saraf dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, universitas riset swasta ternama yang berlokasi di Cambridge, Amerika Serikat, membawa perspektif yang tidak biasa. Selama ini, sains menganggap fenomena melihat atau mendengar orang yang sudah mati sebagai produk saraf yang kita kenal dengan halusinasi. Namun Dr. Swart mengajukan tesis berbeda. Beliau menjelaskan bahwa otak manusia sebenarnya adalah alat penyaring. Dr. Swart mengatakan di sini manusia memiliki lebih dari 30 indera, jauh melampaui 5 indera dasar manusia yang pada umumnya. Kita bisa mendeteksi medan elektromagnetik, perubahan duniawi, hingga intuisi ruang. Dalam kondisi normal, otak menutup indera-indera ini agar kita tidak kewalahan menghadapi informasi duniawi. Namun saat terjadi goncangan emosional hebat, seperti kematian pasangan, filter ini melonggar. Apa yang kita sebut sebagai penampakan, mungkin sebenarnya adalah momen di mana otak kita mampu menangkap frekuensi yang biasanya tersembunyi. Ini bukan kegilaan, ini adalah perluasan sebuah kesadaran. Jika Dr. Swart berbicara tentang mekanisme penerimaan di otak, Dr. Aiko Gibo, medium spiritual legendaris di Jepang, berbicara tentang objek yang diterima. Melalui pengalamannya, Aiko menegaskan bahwa jiwa tidak mati bersama raga. Aiko sering menemukan bahwa roh yang terperangkap atau sering muncul di dunia manusia biasanya memiliki emosi yang belum selesai. Dan menariknya, Aiko menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Ia menyarankan bahwa cara terbaik berinteraksi dengan dunia roh bukanlah dengan ketakutan, melainkan dengan kebahagiaan dan optimisme. Roh, menurut Aiko, adalah entitas energi yang sangat peka terhadap resonansi emosi. Saat kita merasakan mereka ada, itu mungkin bukan sekedar imajinasi, melainkan interaksi energi yang nyata antara dimensi yang berbeda. Kalau di Indonesia sendiri, fenomena ini mendapatkan tempat tersendiri dalam bentuk tradisi ya, seperti tahlilan. Ada keyakinan bahwa roh itu masih berada di lingkungan rumah hingga hari ke-7, ke-40, hingga ke-100. Banyak ulama menjelaskan bahwa roh itu berada di alam barzakh dan tidak memiliki akses komunikasi kembali ke dunia fisik. Adapun fenomena penampakan atau suara sering dikaitkan dengan jin korin, makhluk yang mendampingi manusia semasa hidup dan meniru perilaku serta wajah yang meninggal dunia untuk menggoda atau sekedar menampakkan diri. Tradisi ini sebenarnya adalah bentuk psikoterapi komunal dengan mengumpulkan tetangga, kawan, saudara, dan kerabat untuk bersama berdoa selama 7 hari.
sehingga keluarga yang ditinggalkan itu tidak merasa sendirian dalam menghadapi kekosongan, kesepian. Keyakinan bahwa roh masih ada di rumah memberikan waktu bagi jiwa yang berduka untuk melakukan perpisahan bertahap. Mimpi bertemu almarhum adalah data spiritual yang paling umum di masyarakat. Banyak yang merasa mimpi tersebut memberikan solusi atas masalah hidup atau bahkan sebuah peringatan. Ada dua pendapat yang saling menguatkan. Analisis medis, saat tidur aktivitas otak menurun dan serta memori bekerja tanpa batas. Ini memungkinkan memori tentang almarhum terproyeksi dengan sangat nyata. Dari segi analisis spiritual, baik Dr. Swat maupun Dr. Aiko Gibo sepakat bahwa mimpi adalah frekuensi terbersih manusia tanpa gangguan ego dan gangguan fisik di siang hari. Mimpi menjadi jembatan yang paling logis bagi kesadaran universal untuk memberikan informasi kepada kita. Kita hidup di dunia yang sangat materialistik ya teman-teman, di mana segala sesuatu itu yang tidak bisa diukur dianggap tidak ada. Namun adanya fenomena seperti mati suri menunjukkan bahwa kesadaran mungkin tidak dihasilkan oleh otak, melainkan hanya diproses oleh otak. Bayangkan otak itu adalah sebuah radio. Jika radio tersebut rusak, siaran radionya tidak hilang. Siarannya tetap ada di udara. Hanya saja radio tersebut tidak bisa lagi menangkap sinyalnya. Begitu pula dengan roh atau kesadaran. Misteri tentang roh yang menetap, tanda-tanda dari alam semesta atau tradisi tahlilan di Nusantara, semuanya bermuara pada satu kebutuhan dasar manusia, koneksi. Ilmu pengetahuan mungkin menyebutnya sebagai pelonggaran filter saraf. Agama menyebutnya sebagai ujian iman atau adanya intervensi makhluk lain. Dan tradisi menyebutnya sebagai penghormatan terhadap leluhur. Namun secara universal, fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada sekedar daging dan tulang. Menghormati mereka yang telah tiada bukan hanya tentang mereka yang pergi, tapi tentang bagaimana kita yang masih hidup menghargai misteri kehidupan itu sendiri.